Hai, selamat datang di Al Sadewo. Apakah Bapak adalah salah satu dari pemilik Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro yang selanjutnya akan kita sebut Mi 10T saja? Berikut adalah alternatif casing murah di bawah 100.000 dan desainnya anti mainstream. Gas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas support bapak-bapak semua kepada channel ini. Untuk membagi kebahagiaan ini, saya akan mengadakan giveaway. Jadi simak sampai selesai. Ya, langsung saja di pilihan pertama kita. Casing pertama yang tidak pernah saya lihat ada orang pakai, yaitu adalah casing yang tidak ada mereknya juga, tapi desainnya keren. Seperti ini, masih dalam plastik, bermotif seperti kayu, belakangnya terbuat seperti tempered glass. Jadi casing awalnya adalah yang silikon ini. Oke. Yang silikon ini cukup licin dan mudah menguning. Ya, tapi sangat pas untuk dipegang karena dia desainnya mirip dengan bodi HP-nya. Di belakangnya melengkung. Langsung kita pakai ke casing yang pertama. Keren juga ya. Dari sisi samping dari casing ini, bahannya terbuat dari karet, berbahan karet. Terlalu tebal ya, kalau untuk saya ini lebih tebal lah paling enggak dari casing silikon bawaannya. Saat memencet tombol volumenya terasa keras kayak bahan karet yang murah gitu loh. Lihat seperti bahan karet yang murah ya. Nah gini deh, coba. Agak susah. Keras. Kemudian saat digenggam terasa keset sih, karena sampingnya karet kan. Terasa mantap untuk digenggam, tidak licin. Kalau di Mi 10T sendiri memiliki desain curve belakang, maka kalau dipakaikan casing ini seperti menjadi rata seperti ini. Di belakangnya juga tidak ada tonjolan khusus untuk melindungi kamera BAM-nya yang ya sangat menonjol ya di Xiaomi Mi 10T ini. Setelah dipasang jadinya menjadikan HP-nya yang tipis, terasa tipis karena ada curve jadi tebal. Untuk lubang-lubang speaker, charger, infrared ya seperti tidak terlalu presisi ya. Di harganya yang 69.000 plus ongkir, tapi harusnya presisi, sudah bukan di range yang murah banget. Nah, seharusnya bisa lebih presisi. Pilihannya tidak terlalu buruk untuk di harga 69.000, tidak terlalu buruk lah. Dan desain belakangnya yang seperti kaca ini ya oke lah, nice to have lah. Siapa yang mengira kalau ini adalah Mi 10T. Oke, casing yang kedua. Yang ini unik, warnanya hijau. Ya, di casing kedua ini warnanya cukup unik ya, berwarna hijau dan tombol volume up dan daunnya berwarna kuning. Berwarna kuning. Seperti sangat ceria gitu warnanya. Dan bagian belakangnya tidak glossy tapi keset di tangan.
Sampingnya tetap terbuat dari karet. Tidak sekeras yang pertama tadi. Lebih lentur, tapi dia lebih tipis juga. Nah ini, kalau ini mah lebih enak. Dan juga punya desainnya mengotak ya, seperti di casing yang pertama. Dilihat-lihat di lubang bagian speaker bawah memang tidak presisi, tapi yang bagian atas dan lubang chargernya itu lebih presisi. Aneh ya, lubangnya lebih presisi gitu. Yang atasnya saja. Kalau yang pertama tadi bagian bawah, bagian atasnya itu dia sangat-sangat tidak presisi itu. Bagian sampingnya lebih tebal untuk melindungi layar, lalu karet untuk tombol volume lebih enak karena dia tidak digabung. Nih, tombolnya tidak digabung, jadi lebih enak, lebih empuk untuk mencetnya. Dan di bagian belakangnya ini ada karet bump, didesain untuk melindungi dari kamera bumpnya. Kalau dilihat-lihat dari seperti ini, nggak kelihatan ya, nanti dilihatin. Nanti dilihatin. Jadi terasa lebih terlindungi gitu. Paling tidak meminimalisir kemungkinan untuk lecet. Lalu bagian belakang terasa sangat plastik ya, tapi mempunyai tekstur matte, jadi enak, nggak gampang slip. Yang ini harganya hanya 50.000 saja plus ongkir, tapi megangnya lebih enak sih, walaupun nggak premium tapi HP terasa lebih terlindungi. Kita lanjut ke pilihan casing nomor 3. Pilihan casing nomor 3 ini, wah ini sangat simple. Saya belum pernah lihat desain casing yang unibody ini. Warnanya hitam doff ya, warnanya hitam doff. Bahannya full dari karet, dari bagian samping sampai belakang itu karet semua. Kita pasang dulu. Oke. Oh, ini ada bumpnya juga buat kameranya. Ini ada bumpnya juga buat kameranya. Dan ternyata desainnya tidak mengotak, tapi lebih mengikuti desain dari si Mi 10T-nya. Melengkung bagian belakang, desainnya sangat simple, seperti unibody dari HP-HP merek buah. Dari HP-HP merek buah, ini tahulah merek buah. Oh ya, seperti ini ya, Google Pixel 2 series juga itu unibody juga itu, tapi dia bukan dari metal, bukan dari kaca. Cuma bagian atasnya aja yang dari kaca. Kemudian ini casing yang paling simple. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah casing yang paling simple yang pernah saya pakai. Ini casing yang paling simple. Kemudian bahan karetnya itu enggak keras. Enggak empuk juga sih. Enggak lemes lentur gitu enggak. Tapi dia lebih empuk dari karet casing yang pertama tadi. Di bagian volumenya juga dia enak banget ini. Tidak seenak yang kedua, tapi ini unibody loh. Maksudnya desainnya utuh dari samping sampai belakang, dan untuk tombol volumenya lebih empuk daripada yang pertama tadi. Dan karetnya itu nggak tipis, nggak tebel juga ya, dia tipis, lebih tipis daripada yang casing kedua tadi. Nah, lumayan bagus juga ya. Seperti nggak pakai casing tapi pakai ya. Untuk soal perlindungan memang bukan yang baik sih, karena ya dia sangat tipis, tidak melindungi bagian depannya dengan maksimal. Tapi enak sih untuk digenggam karena mengikuti dari desain HP-nya sendiri.
Karetnya juga nggak licin karena bukan terbuat dari silikon. Kemudian di bagian belakang juga ada pelindung kamera bump-nya ya, full sampai ke kaca-kacanya seperti di desain casing yang kedua tadi. Nah, ini ternyata termasuk dalam soft case, jadi memang tidak terlalu melindungi. Tidak seperti casing-casing yang hard case, kemudian yang rugged itu, rugged yang biasanya dari merek-merek ternama, tapi lebih enak untuk digenggam. Secara keseluruhan ini untuk harganya yang 35.000 saja. Ini sangat worth it untuk dimiliki, untuk ganti-ganti lah. Jadi tidak merasa bosan. Dan tentu saja di harga 35.000 ini plus ongkir kita bisa dapat casing soft case yang lumayan bagus. Kita lanjut ke casing yang nomor 4. Ya, ini adalah casing yang nomor 4. Ini persis seperti casing yang kedua tadi ya. Cuma warnanya biru, ada sedikit tonjolan di sudut-sudut casingnya. Ini desainnya tidak mengotak, tapi lebih mengikuti desain smartphone-nya. Coba kita langsung masukin aja smartphone-nya sini. Nah, Xiaomi Mi 10T kan belakangnya melengkung. Ini juga melemah dan sama kayak di desain casing yang ketiga tadi. Cukup simpel sebenarnya. Yang ini lebih mengikuti desain smartphone-nya, melengkung dan di kamera bump tidak full terlindungi. Tetapi ada tapinya nih. Plastik matte di sekitar bump ini lebih menonjol daripada bump kameranya, mengurangi risiko tergores saat HP-nya tergeser. Mantap. Ada 3 tonjolan kecil sebagai penyeimbang bump kamera, tidak seperti di casing yang pertama, yang kedua atau yang ketiga tadi. Wajar sih ya, karena harganya lebih mahal dari ketiganya tadi. Di seharga 85.000 kita bisa dapat casing yang well design, well built lah, pengerjaannya rapi dan terlihat lebih mahal walaupun harganya tidak mahal-mahal banget. Di lubang-lubang sisi HP-nya di bawah dia lebih presisi ya. Di atasnya juga lumayan lah. Tapi ini adalah desain yang paling presisi dari ketiganya tadi. Terlihat lebih rapi dan harganya juga bukan terlihat lagi, terasa paling mahal. Oke juga nih. Nice lah. Kemudian kita beranjak ke casing nomor 5 nih. Saya buka dulu. Ya ini adalah tampak HP yang tidak memakai casing. Warnanya sedikit kebiruan sih sebenarnya ya. Ya cuma apa mau dikata? Abu-abu malam, lunar. Oke, ini adalah casing pilihan yang terakhir. Casing nomor 5. Masih ada plastiknya. Pilihan terakhir di casing ke nomor 5, warnanya biru lagi. Di harga yang sama 85.000 plus ongkir, kita ditawarkan desain yang berbeda dibanding yang lainnya. Karena di 3/5 bagian belakang terbuat dari karet yang bertekstur garis-garis, membuat grip di tangan lebih mantap. Ini casingnya. Casingnya yang nomor 5 langsung kita pakai. Wah, sedikit kasar tadi. Is it okay? Oke. Oke, tes. Nah,
Enak juga sih sebenarnya ya. Enak ya, enak. Nah, mantep nih. Ini garis-garisnya ya. Dia jadi nggak licin gitu. Walaupun karet tapi kan karena tanganku basah juga, sering berkeringat. Ini lebih firm sih di tangan. Tombol volume up dan downnya juga terasa empuk banget sih. Paling empuk dibanding keempat casing yang tadi. Oh, di bagian casing ini juga ada garis pemisah dari tekstur bergaris-garis dan tekstur yang polos di sebelah atasnya. Tapi ini bukan karet loh. Sayangnya nggak ada pelindung di kamera bump belakang. Tidak ada pelindungnya ini di kamera bumpnya, tapi di desain di sebelah atasnya dia lebih tebal. Sayangnya memang nggak ada pelindung di bump kamera belakangnya ya, dibiarkan terbuka gini. Mungkin untuk memperlihatkan kaca kamera yang unik ini. Nah, itu tadi adalah 5 pilihan casing dari saya, alternatif dari casing-casing yang sangat banyak, dan ini semuanya di bawah Rp100.000. Harganya 6-7 juta loh. Beli 100.000, di bawah 100.000 bisa dapat casing yang bagus, mumpuni, tidak terlalu mahal, dan desainnya unik-unik. Lumayan banget kan? Lumayan lah. Link pembelian ada di deskripsi di bawah. Siapa tahu bapak-bapak tertarik juga untuk membeli casing-casing yang kita bahas barusan. Oke. Nah, seperti di informasi awal tadi, saya akan mengadakan giveaway untuk bapak-bapak semua pengguna Xiaomi Mi 10T Pro. Tapi yang saya berikan giveaway adalah 3 orang untuk mendapatkan 3 casing dari 5 casing yang saya bahas tadi. Kenapa 3? Karena yang 2 akan saya pakai sendiri. Jadi memang ini saya gunakan sendiri HP-nya, saya pakai bekerja sehari-hari, dan tentunya saya membutuhkan casing sebagai pengamanan, supaya aman aja lah, seperti itu. So, nah caranya komen di bawah ini saran-saran untuk channel saya selanjutnya supaya lebih baik dan lebih berkembang lagi, dan cantumkan nama Bapak dan kota Bapak tinggal ada di mana. Contohnya seperti saran Pak, buat review handphonenya jangan cuma casing saja dari Pak Andi di Purwokerto. Misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti saya akan memilih saran yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini, dan saran yang sangat baik untuk channel ini ke depan, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat, dan pengumuman pemenang giveaway adalah 1 Februari 2021 di Instagram saya. So, jadi jangan lupa untuk follow IG saya juga ya Pak. Ada di deskripsi IG saya Pak. Jangan lupa ya. Follow IG saya. Oke? Ya, terima kasih. Akhir kata, sekian video kali ini. Semoga kita semua bisa selalu sehat, diberikan rezeki berkah melimpah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, cut 3 2 1 cut.